Jadi gini ya, Bapak Ibu, saya ulangi sedikit. Jadi saya mau sampaikan dulu prinsip kenapa ada plan A dan plan B, biar Bapak Ibu bisa melihat lebih luas nanti sudut pandangnya gitu kan. Selama ini bisnis jaringan itu kebanyakan tidak ada dua plan dalam satu perusahaan, biasanya hanya ada satu plan. Di mana satu plan itu adalah semua member itu dapat bonus, dapat reward, itu hanya bersumber dari penambahan jumlah member baru gitu. Ya kan? Nah, dengan adanya bonus dan reward dari penambahan jumlah member baru, ya kan, orang itu cenderung akan mencari member baru terus. Jadi ketika dia merekrut A, ya sudah, dia untuk mendapatkan bonus baru, reward baru, dia akan merekrut B. Setelah itu dia akan merekrut C dan seterusnya. Nah, A dan B itu cenderung akan ditinggalkan gitu loh, ya kan? Kenapa? Karena mereka butuh orang baru untuk mendapatkan bonus dan reward gitu kan. Nah, kita nggak mau dalam era revolusi bisnis jaringan tetap kita main dengan cara seperti itu, karena memang dengan sistem seperti itu terjadi kejenuhan gitu. Karena namanya manusia pasti nggak mungkin akan semua join kan, pasti ada keterbatasan gitu kan. Nah, namun kalau kita lihat bisnis jaringan yang berjalan terus-menerus sampai hari ini, itu ternyata memang kekuatannya di repeat order produk. Artinya kan produknya harus berkualitas. Tapi di sisi yang lain, ketika terjadi repeat order, sistem itu juga harus memungkinkan agar leader yang sudah membangun jaringan di awal, mereka mendapatkan income dari repeat order produk. Gitu. Nah, sementara selama ini, banyak perusahaan-perusahaan bisnis jaringan itu tidak mengutamakan repeat order. Sehingga leader-leadernya yang tadinya pada saat jaringannya masih bertambah jumlah orang yang dapat income besar, begitu jumlah jaringannya tidak bertambah, yang terjadi hanya repeat order, akhirnya mereka income-nya menurun. Karena income mereka menurun dari repeat order gitu. Dan itu yang kami temui memang di perusahaan-perusahaan besar. Contoh seperti misalnya ini saya bukan menjelekkan ya, maksud saya adalah perusahaan-perusahaan ini masih eksis sampai hari ini, seperti MW, ya kemudian Tianxi dan sebagainya. Itu perusahaan-perusahaan ini masih eksis sampai hari ini dan omsetnya masih besar. Tapi leadernya yang dulunya membangun dengan bonus besar sekarang tidak seperti dulu bonusnya. Kenapa? Karena dari repeat order yang terjadi tidak sebesar saat jaringannya masih bertambah gitu Mas. Ya kan? Nah, akhirnya ya kami putuskan untuk melakukan sistem yang revolusioner gitu. Revolusioner itu intinya adalah ada bagian saat pengembangan yaitu plan A dan ada saat yang namanya saat menikmati passive income dari plan B yaitu dari repeat order gitu. Ya kan? Nah, kemarin kalau kita bicara di sistem kita yang sebelumnya, ini sistem yang sebelumnya yang udah Bapak Ibu ikuti, di plan A itu di pengembangan, kita sudah berikan yang namanya bonus dan reward, karena di situ ada reward 100 juta. Ya kan? Ada reward mobil 100 juta di situ, di plan A, yaitu apabila tercapai 350 poin di kiri dan 350 poin di kanan. Itu sudah ada reward 100 juta, ya kan? Di plan A-nya, di saat mengembangkan ketika tercapai 350 poin kiri kanan ada reward 100 juta. Nah, kemudian di repeat order-nya kita juga buat reward di plan B-nya. Di mana reward-nya itu adalah mulai dari kalau nggak salah 10-10, yaitu dapat tour Vietnam, kemudian dan seterusnya 50-50 dapat tour Eropa, dapat mobil Pajero 500 juta, dapat rumah 1 miliar dan seterusnya. Ya kan di plan B. Ya kan? Nah, kemarin itu konsepnya adalah kenapa kita hentikan reward di plan A itu cuma sampai 100 juta, karena kita maunya itu gini. Kita maunya itu setelah teman-teman leader dapat 100 juta, mereka fokus ke plan B gitu loh. Agar mereka berhenti fokus pada plan A dan melanjutkan kepada plan B gitu loh. Untuk mendapatkan reward berikutnya di plan B gitu. Nah, tapi yang kita lihat adalah ternyata tidak seperti itu. Yang kita lihat itu terjadi pecah fokus, teman-teman. Pecah fokusnya itu gini. Ternyata ada orang yang ngejar reward di plan A 100 juta, tapi ada orang yang ngejarnya bukan itu. Dia ngejarnya adalah di plan B. Misalnya mau ngejar tour AS Vietnam misalnya, atau ngejar Eropa misalnya. Atau kalau kemarin itu kan ada umroh juga gitu kan, ada yang ngejar umroh gitu kan. Nah, satu contoh begini, ini saya kasih contoh aja. Misalnya, ini ada seorang leader, ya, si A. Si A ini leader. Kemudian si A ini udah punya jaringan, misalnya sebelahnya udah gede nih, yang garis merah nih, udah gede. Nah, ini misalnya dia udah punya 200 poin di plan A di sini, di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanannya ini,
dia punya seorang leader yang namanya B, ya kan? Nah, kemudian B ini misalnya dia ada omset gitu loh. Ada omset baru gitu. Misalnya omsetnya, ini contoh nih, 100 juta. Gitu. Ada omset contoh aja 100 juta. 100 juta omset baru. Nah, karena adanya promo-promo dan sebagainya, si B ini akhirnya dia ini, fokusnya dia, saya pingin dapat tour Eropa dong. Gimana caranya saya pingin ngejar tour Eropa dengan omset 100 juta yang saya dapat gitu. Nah, ini yang terjadi kemarin gitu. Misalnya contoh si B ini tiba-tiba ada proyek pengadaan yang langsung 100 juta gitu loh. Contohnya ada omset 100 juta gitu kan. Nah, si B ini pinginnya itu dapat tour Eropa misalnya. Ya, dia pikirannya belum ngejar ke mobil karena pikiran dia mobilnya masih jauh gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah terjadi tolak belakang kepentingan gitu loh. Si A ini kepentingannya dia pingin dapat ngejar mobil 100 juta. Jadi si A itu caranya untuk dapat mobil 100 juta kan dia harus penuhi poin di sebelah kanan. Di mana poin itu berarti 100 juta ini harus diinput dalam omset plan A yang 1.200.000, ya kan? Nah, sementara kepentingannya si B, dia pinginnya 100 juta ini dia pingin dapat reward Eropa, dia nggak mau masukin di omset plan A gitu loh. Ya, sehingga dia memilih untuk 100 juta itu dimasukkan kepada omset plan B. Ya kan, kenapa? Karena dia pingin dapat tour Eropa, karena keinginannya dia bukan mobil, keinginan dia adalah tour Eropa gitu loh misalnya. Ya kan? Nah, disinilah terjadi kebingungan antara leader dengan downline-nya. Dan ini banyak jaringan di seluruh Indonesia itu leader-leadernya banyak konsultasi ke saya. Si A-nya konsultasi ke saya, Pak, ini kan saya mau ngejar mobil 100 juta nih. Jadi ini ada omset 100 juta, tapi downline saya si B ini nggak mau dia dimasukin plan A. Dia maunya fokus masukin plan B, karena dia mau ngejar reward tour Eropa. Karena kan masih sebentar lagi nih selesai, jadi dia mau fokus ngejar Eropa, biar dapat Eropa. Gitu loh. Karena si B sadar, karena kalau dia masukin 100 juta di plan A, mungkin bagi dia ngejar mobil 100 juta masih panjang perjalanannya. Tapi kalau dia masukin plan B, dia langsung dapat tour Eropa, misalnya begitu kepentingan. Nah, jadi kepentingan A dan B itu nggak ketemu gitu. Nah, inilah akhirnya membuat terjadi pecah fokus kemarin itu. Sehingga akhirnya teman-teman itu nggak maksimal gitu loh. Makanya kenapa kita peraih mobil kan baru sedikit kan. Peraih mobil 100 juta itu kan baru sekitar 30 orang, ya, belum di atas 30 orang yang dapat mobil kan. Nah, terus yang dapat Vietnam juga di luar target kami, karena sampai dengan bulan lalu itu masih 45 orang yang dapat Vietnam. Padahal target kami seharusnya sudah awal tahun ini udah 50 orang dan kita harusnya udah tur Vietnam gitu. Tapi sampai bulan lalu tur Vietnam aja masih 45 orang yang dapat. Sementara tur Eropa sama umroh itu juga baru sekitar di bawah 10 orang yang dapat gitu, ya kan? Nah, kami sadar sebabnya apa? Karena ini sebabnya. Sebabnya itu adalah karena pecah fokus gitu loh teman-teman. Antara leader sama downline-nya nggak nyambung keinginannya gitu loh. Yang satu pingin mobil, satunya pingin tour gitu loh. Nah itu sebabnya. Dasar pertimbangannya begitu. Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, di sistem yang baru ini kita mau fokus. Reward itu hanya ada di plan B. Makanya di plan A itu kan tidak ada reward di plan A sekarang. Ya kan? Agar tidak pecah fokus gitu loh. Kita maunya teman-teman sekalian di plan A itu membangun jaringan dulu. Pengembangan, membangun jaringan. Ya, menumbuhkan jumlah jaringan. Misalnya setelah Bapak Ibu sudah punya 1.000 jaringan misalnya yang join dengan paket 600.000 kan. 600.000 itu kan join di jaringan. Setelah punya 1.000 jaringan misalnya dengan nilai 600.000 satu orang kan gitu kan. Nah, maka tugas berikutnya adalah apa? Tugas berikutnya adalah membina mereka gitu loh. Membina mereka, membuat mereka yakin dengan produk dan menggunakan produk berulang-ulang. Sehingga akhirnya yang 1.000 orang ini ketika mereka repeat order, maka omsetnya masuk ke plan B. Ya, omset repeat ordernya masuk ke plan B. Jadi kalau teman-teman bisa memahami konsep ini, maka teman-teman itu ketika sudah punya pelanggan yang sudah fanatik dengan produk, teman-teman tinggal membina saja 1.000 pelanggan, maka mereka akan menggunakan produk terus-menerus. Maka ketika menggunakan produk terus-menerus, maka teman-teman akan mendapatkan bonus kan di plan B ini yang terus-menerus dapatnya, yaitu bonus pasangan, ya kan, kemudian bonus reward, ya kan, dan juga ya itu tadi, dan juga bonus sharing global gitu loh dari repeat order produk, ya kan.
Nah, jadi artinya di plan B itu teman-teman nanti bisa memenuhi bukan hanya dari jumlah member, tapi dari omset repeat order gitu loh. Saya sempat sering mencontohkan begini. Contohnya begini, misalnya ya, anggaplah teman-teman tidak punya banyak orang gitu loh, tidak memiliki cukup orang yang bergerak, atau teman-teman tidak punya cukup jaringan besar di plan A misalnya, ya kan? Jadi misalnya teman-teman punya 2 orang misalnya, cuma punya 2 orang, ini A sama B gitu. Nah ini join di plan A maksudnya. Ya, jadi artinya dia udah join di plan A. Nah kemudian misalnya A dan B ini misalnya kebetulan punya orderan cukup besar, misalnya perusahaan besar, misalnya perusahaan sawit, misalnya atau perkebunan gitu kan. Nah teman-teman punya A dan B saja, nggak perlu punya banyak jaringan, tapi mereka repeat order. Ya, jadi repeat order. Jadi si A repeat order, si B repeat order. Teman-teman bisa bayangkan, jadi si A repeat order misalnya 100 box tiap minggu, ya si B repeat order 100 box tiap minggu. Misalnya ini contoh. Jadi teman-teman tidak perlu banyak orang untuk mendapatkan passive income gitu loh. Karena kita sudah punya kejadian juga di AWM, ada teman-teman yang kanan kirinya ada perusahaan sawit gitu loh. Jadi mereka nggak perlu banyak orang, tapi omsetnya repeat ordernya kenceng. Nah, walaupun cuma ada 2 orang, tapi repeat ordernya kencang, maka teman-teman akan dapat income terus-menerus kan dari omset repeat order kanan kiri kan, dapat bonus pasangan, dapat reward, dapat bonus sharing global gitu, ya kan? Nah, oleh sebab itulah makanya kita di web baru, di IT baru ini, kita akhirnya pinginnya itu biar teman-teman tuh fokus di plan B, agar teman-teman tidak pecah fokus kayak kemarin, sehingga pencapaian rewardnya juga nggak maksimal gitu. Kita maunya teman-teman fokus di plan B. Jadi teman-teman bisa kejar semua reward lewat plan B. Ya, plan A-nya untuk pengembangan aja, untuk membentuk pohon jaringan dulu. Jaringan pelanggan dulu dibentuk. Setelah terbentuk, baru dibuat fanatik, baru repeat order-nya langsung di plan B. Sehingga dengan begitu, teman-teman, seseorang itu tidak cenderung mengabaikan orang yang sudah join gitu. Kalau dulu seperti yang saya bilang, kalau ketika A sudah rekrut B gitu ya, setelah itu udah dapat bonus. Nah, setelah itu untuk dapat bonus berikutnya kan si A ini harus rekrut orang lain gitu loh. Misalnya dia harus rekrut C. Nah, cenderung si B ini diabaikan oleh si A gitu kan. Tapi dengan konsep repeat order kita yang bonusnya jalan terus, maka si A ini ketika sudah merekrut B, maka B ini akan diurusin terus. Kenapa? Karena kalau B ini dibantu terus, dibina terus, dia repeat order terus, maka si A kan berulang-ulang dapat bonus repeat order. Kan bonus sponsornya kan berulang-ulang repeat order itu. Jadi bonusnya 10% tapi berulang-ulang gitu loh. Nah, tapi kalau join satu titik kan nggak bisa berulang-ulang. Join 600.000 itu kan cuma sekali, nggak bisa berulang-ulang 600.000 join, nggak bisa. Tapi kalau repeat order 2,5 kan bisa berkali-kali. Sehingga bonusnya si A itu bisa berkali-kali juga gitu loh maksudnya. Ya kan? Nah, itu konsepnya, biar teman-teman paham dulu konsepnya. Nah, lalu sekarang kita akan bicara mengenai bagaimana konversinya gitu kan. Konversinya adalah kalau kemarin, kalau misalnya kayak Bu Nyoman tadi punya 3 titik seperti ini, ya kan? Bu Nyoman 1, Bu Nyoman 2, dan Bu Nyoman 3, ya kan? Prinsipnya sebenarnya sederhana, karena konversinya adalah berapa titik yang kemarin, maka di tempat baru titiknya juga sama gitu, tidak berbeda titiknya, ya kan? Jadi di sini dikonversi tetap menjadi N1, N2, dan N3 gitu, ya kan? Tetap dikonversi seperti itu, ya kan? Dan termasuk juga dengan jaringan yang ada. Jadi kalau jaringannya ada 8, ya tinggal diposting 8. Jadi tidak dirugikan gitu loh. Nah, yang saya maksud kemarin itu kenapa ngerjakan bertahap itu maksudnya gini, Bu Nyoman. Maksudnya adalah ketika Bu Nyoman mau kerjakan N1, itu kan tidak berarti N2 dan N3 itu ditinggalkan. Contohnya gini, ini kan bentuknya begini kan, N2, N3. Ini N2, N3. Kalau Bu Nyoman punya 3 titik seperti ini, kalau mau ngerjakan N1, itu kan artinya Bu Nyoman cukup kerjakan kanan kiri aja. Di sini, X di sini, dan Y di sini. Jadi kanan kiri ini aja ngerjainnya kan. Biar N1-nya maksimal. Ini kan garis tengahnya N1. Nah, kalau Bu Nyoman lihat, ketika Bu Nyoman kerjakan N2 di sini, X di sini, kerjakan X di sini, itu otomatis N2 ini kan kena dia. Artinya N2 itu sudah jalan sebelah. Jadi ketika Bu Nyoman kerjakan X, itu yang dapat omsetnya adalah N2 dan N1. Ketika Bu Nyoman kerjakan Y di sini, yang dapat omsetnya adalah N3 dan N1. Jadi dua-duanya dapat Bu Nyoman. Ya kan? Jadi bukan berarti ketika Bu Nyoman fokus pada N1, N2, N3 dilupakan, tidak begitu.
Karena kalau Bu Nyoman fokus pada N1, ya maksudnya begini. Maksudnya itu adalah kalau Bu Nyoman mau maksimal hasilnya, cara kerjanya memang begitu. Jadi N1 dijadiin dulu gitu loh Bu maksudnya. Ya dengan cara apa? Ya kerjakan X sama Y. Itu caranya. Tapi dengan mengerjakan X dan Y bukan berarti N2, N3 dilupakan. Karena mereka juga kena dapat bagian. Gitu. Karena begitu nanti misalnya N1 ini sudah jadi Black Diamond, sudah maksimal semua reward-nya, sudah puncak, maka saya yakin omset sebelahnya N2 ini pasti udah besar. Gitu loh. Sehingga Bu Nyoman tinggal kerjakan nanti berikutnya adalah sebelahnya N2 di sini. Jadi kerjanya lebih ringan. Nah, N2 jadi. Demikian seterusnya. Ketika N2 udah jadi, kerjakan N3 sebelahnya aja. Karena sebelahnya di Y itu udah jadi juga. Jadi kerjanya lebih enak, lebih ringan gitu. Sampai di sini paham Bu Nyoman? Paham. Nah, itu. Nah, jadi sekarang gini.